Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue, Lemata. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang salah satu koko ganteng kesayangan kita semua generasi 80-an, 90-an, dan mungkin 2000-an. Dia adalah Vic Chow, salah satu anggota boyband Taiwan F4. Dia dilahirkan dengan nama Chou Yimin pada 9 Juni 1981 di Yilan, Taiwan. Di rumah, Vic biasanya dipanggil dengan nama panggilan Cai Cai. Waktu kecil, dia itu pernah belajar taekwondo dan sudah memegang sabuk hitam. Selama berkarir, Vic dikenal sebagai salah satu artis Taiwan yang memiliki garis keturunan suku Atayal dari ibunya. Suku Atayal diketahui merupakan salah satu suku asli dari Taiwan. Sayangnya saat Vic menginjak usia remaja, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Ibu dan kakaknya pindah ke kota Taipei, sedangkan Vic tetap tinggal bersama ayahnya di Yilan. Vic remaja memiliki kepribadian yang tertutup. Dia nggak pintar bicara dan malas ketemu sama orang. Dia jarang berkomunikasi dengan ayahnya dan lebih suka mengurung diri di kamarnya dengan menonton televisi, main game, atau mendengarkan musik. Baru setelah lulus SMA, dia memutuskan untuk pindah ke kota Taipei untuk tinggal bersama ibu dan kakaknya. Vic kemudian melanjutkan pendidikannya ke China University of Technology, jurusan manajemen industri. Suatu hari di tahun 2001, Vic diminta temannya Edward Oh untuk menemaninya mengikuti audisi. Secara tidak sengaja, Anggi Chai sang sutradara memperhatikan Vic yang sedang duduk menunggu Edward yang lagi audisi untuk perannya sebagai temannya Sancai di Meteor Garden. Selanjutnya, Vic pun diajak Anggi Chai untuk ikut main di drama Meteor Garden yang sedang digarapnya. Drama Meteor Garden merupakan adaptasi pertama dari komik Jepang yang berjudul Hana Yoridango. Drama ini berkisah tentang kehidupan seorang gadis miskin dan 4 anak orang kaya yang ngegeng dengan nama F4. Di drama ini, Vic berperan sebagai salah satu anggota F4, yaitu Hua Chelei. Setelah dirilis di tahun yang sama, drama ini ternyata booming se-Asia dan membuat semua yang berkaitan dengan drama ini jadi terkenal. Para pemainnya jadi terkenal. Penyanyi lagu pembuka dan penutupnya jadi terkenal. Gaya rambutnya jadi tren. Bahkan yang paling ekstrim, sampai ada remaja-remaja yang ngikutin kelakuan geng F4 dengan ngebully teman-teman sekelasnya. Pokoknya bisa dibilang drama ini memang benar-benar disukai. Sampai sering diputar ulang beberapa kali di beberapa stasiun televisi yang berbeda di Indonesia. Selain itu, dari tahun 2001 sampai sekarang, drama ini tuh terus dibuat ulang dengan pemeran yang berbeda di berbagai negara seperti di Jepang, Korea, India, Indonesia, Cina, dan Thailand. Kesuksesan drama Meteor Garden pun berlanjut dengan drama Meteor Garden 2 pada tahun 2002. Setelah jadi tenar mendadak karena drama Meteor Garden, para pemeran F4 yaitu Jerian, Vic Chow, Vanessa Wu, dan Ken Chu membentuk boyband dengan nama yang sama. Mereka kemudian rutin merilis album yang lagu-lagunya jadi hit se-Asia, seperti Liu Xingyi, Cue Puneng Secini, Te Amo Wo Aini, dan lainnya. F4 juga pernah viral karena ditunjuk Disney untuk menyanyikan lagu Can't Help Falling in Love dalam bahasa Mandarin untuk film animasi terbaru mereka berjudul Lilo and Stitch. Selanjutnya, F4 juga rutin menggelar konser di berbagai kota di dunia, seperti di Singapura, Beijing, Hong Kong, Filipina, Amerika, Thailand, Indonesia, Jepang, dan lainnya. Selain aktif sebagai boyband F4, masing-masing personil juga aktif mengembangkan karir individunya.
Diketahui Vic itu ngefans banget sama Andy Lau. Nah, setelah dia jadi terkenal, dia sering banget sepanggung sama Andy Lau. Saking senengnya, setiap ketemu dia pasti minta foto bareng. Di tahun 2002, Vic pindah tempat kuliah ke Singwu University jurusan manajemen bisnis. Sayangnya karena sibuk bekerja, Vic jadi nggak lulus-lulus kuliah dan akhirnya mengambil cuti kuliah. Karir Vic setelah drama Meteor Garden bisa dibilang melesat paling cepat dibanding rekan-rekannya di F4. Saat itu dia dikenal dengan image Prince Charming yang melankolis, pemalu, gak pintar bicara dan punya masa lalu kelam karena berasal dari keluarga broken home. Di tahun 2002, dia menjadi anggota F4 pertama yang merilis albumnya sendiri berjudul Make a Wish dengan lagu andalan berjudul sama. Model musik videonya saat itu adalah artis Ariel Lin yang baru aja memasuki industri hiburan Taiwan. Album tersebut kemudian menjadi satu dari 10 album Mandarin terlaris di tahun 2002. Vic juga langsung jadi pemeran utama di drama-drama selanjutnya seperti Poor Prince dan Love Storm. Di kemudian hari, Vic ternyata pacaran dengan salah satu artis pemain Love Storm, yaitu Beatrice Su selama beberapa tahun. Meskipun dia di awalnya itu dikenal karena memerankan sosok Hwachele yang melankolis, atau bisa juga dibilang menye-menye, pelan-pelan dia berhasil mengubah image-nya dengan mencoba peran-peran baru. Dia bahkan disebut sebagai penerusnya Tony Leung. Di tahun 2004, dia bermain di drama Mars bersama Barbie Su. Di drama ini, Vic mencoba peran baru, jadi anak motor bandel dengan rambutnya yang cetar. Saat itu, Vic sering banget berkunjung ke Indonesia untuk promoin drama-dramanya loh. Pokoknya, setiap ada drama baru, Vic pasti berkunjung ke Indonesia. Karena drama-dramanya memang ditayangkan di stasiun televisi di Indonesia. Di tahun yang sama, Vic juga merilis album berjudul Remember I Love You dengan lagu andalan berjudul sama. Album keduanya kembali menjadi satu dari 10 album Mandarin terlaris di tahun 2004. Setelah sukses, Vic ini suka banget sama mobil sport dan jadi hobi gonta-ganti mobil. Dia kalau nyetir katanya suka ngebut. Pada Juli 2005, Vic mengalami kecelakaan ketika sedang menyetir. Saat itu media langsung menyoroti Vic karena yang terlihat segera datang untuk menjenguk bukan Beatrice pacarnya, melainkan Barbie. Pada bulan September 2005, Vic pun dikabarkan resmi pacaran dengan Barbie. Saat itu Vic terus muji-muji Barbie. Menurutnya, Barbie itu bikin kehidupannya jadi lebih berwarna. Karena dulu kan Vic memang image-nya cowok melankolis, pemalu, gak suka ketemu banyak orang, gak pintar bicara dan punya masa lalu kelam. Bahkan Vic juga mengaku karena masalah keluarganya, dia jadi mengalami depresi dan sering pergi ke psikiater. Karakternya itu bertolak belakang banget sama Barbie, yang ceria, bawel, dan suka ketemu sama orang-orang. Di tahun 2006, Vic kembali bermain drama berjudul Silence bersama artis Korea yang lagi naik daun Park Eun-hye. Ini maaf kalau salah baca ya. Pada akhir Januari 2007, Beatrice, mantan pacar Vic, mengalami musibah kecelakaan mobil yang fatal dan dinyatakan meninggal dunia. Saat itu media ramai mengait-ngaitkan meninggalnya Beatrice dengan Vic yang terlihat semakin kurus. Media juga memberitakan hubungan Vic dan Barbie yang terlihat mulai merenggang karena jarang terlihat bareng. Pokoknya media saat itu memberitakan kalau meninggalnya Beatrice membuat Vic terpukul dan mempengaruhi hubungannya dengan Barbie. Di tahun yang sama, Vic membintangi drama Sweet Relationship bersama artis Patty How yang lagi naik daun sebagai pacarnya Jae Chou. Pada Oktober 2007, Vic kembali merilis album berjudul I'm Not F4
dengan lagu andalan berjudul sama. Menariknya, lagu tersebut ternyata dibuatin sama Jay Chou atas permintaan Vic. Lagu tersebut menggambarkan keinginan Vic untuk dikenal sebagai seorang individu selain sebagai anggota F4. Di tahun 2008, Barbie Su lewat asistennya mengkonfirmasi bahwa dia itu udah putus sama Vic. Saat itu banyak media yang memberitakan kalau Vic balik jadi penyendiri lagi. Kalau lagi nggak syuting, dia sering di rumah aja, nonton televisi, main game, dan pergi belanja sendirian. Ya mungkin maksudnya Vic itu introvert kali ya. Di tahun 2008, selain bermain dalam drama Wish to See You Again, Vic juga mulai masuk ke dunia film lewat film Linger dan T-Fight. Bisa dibilang Vic itu produktif banget ya. Hampir setiap tahun dia itu pasti kalau nggak ngeluarin film ya drama baru. Dari tahun 2010 sampai 2016, dia bermain di film Love You 10,000 Years, Sleepless Fashion, New Perfect 2, Saving General Young, A Moment of Love, Don't Go Breaking My Heart, Detective Gui, Go Lala Go, dan lainnya. Sedangkan dari tahun 2009 sampai 2012, Vic bermain dalam drama Jin Taipan, Home, dan Black and White. Di drama Black and White, dia menjadi pemeran utama berdampingan dengan aktor baru Mark Chow. Sayangnya di sequel Black and White selanjutnya, Vic nggak ikutan. Selain itu, drama ini dikabarkan sempat bikin netizen murka. Diikuti dengan pemberitaan media tentang hubungan Vic dan Mark Chow yang jadi panas. Hal ini bermula di acara penghargaan Golden Bell Award ke-44. Saat itu Vic yang sudah terhitung sebagai aktor senior dan menjadi pemeran utama di drama tersebut, cuman masuk nominasi kategori aktor terbaik. Anehnya, Mark Chow yang baru aja masuk ke industri hiburan malah terpilih sebagai pemenang. Netizen jadi curiga kalau kemenangan ini udah diatur sama Mark dan papanya yang merupakan aktor senior di Taiwan. Namun di sisi lain, lewat drama Black and White, Vic akhirnya ketemu sama jodohnya, yaitu artis cantik Ren Yu. Di drama Black and White, Ren berperan sebagai He Xiaomei. Perannya mungkin nggak begitu menonjol dibandingkan dengan pemeran wanita lainnya ya, tapi berhasil menarik perhatian seorang Vic. Sebelumnya, Vic dan Ren Yu sudah pernah bekerja sama di drama Wish to See You Again. Tapi di drama Black and White, mereka jadi lebih dekat. Setelah itu dia sempat absen beberapa tahun gak main film maupun drama. Walaupun aktif bersolo karir, Vic masih dianggap sebagai anggota F4. Kalau F4 lagi reuni atau tampil bareng, Vic kadang hadir kadang absen. Nama F4 sendiri sempat diubah menjadi JVKV, yang merupakan inisial masing-masing anggotanya. Pada Maret 2015, Vic dikabarkan menitipkan mobilnya ke kakaknya untuk dijual senilai 12 miliar rupiah. Saat itu media ramai memberitakan kalau Vic jual mobil untuk biaya nikah. Kabar ini nggak jelas sih, tapi akhirnya pada 10 November 2015, Vic beneran mengumumkan pernikahannya dengan Ren. Ren yang udah berhenti jadi artis kelihatan tambah cantik ya. Setelah menikah, pasangan ini memilih untuk menutup rapat kehidupan pribadi mereka dari media. Di tahun yang sama, Vic menghadiri acara Festival Film Internasional di Cina. Lucunya, ternyata rekannya sesama anggota F4 yaitu Ken Chu juga hadir. Namun saat itu dia nggak kenalin Vic, karena dikira itu Tony Leung. Ada-ada aja ya. Tapi media memang ada yang bilang sih kalau Vic itu makin berumur, malah makin mirip Tony Leung pas muda. Di awal tahun 2016, tiba-tiba ada seorang wanita asal Thailand yang bikin heboh. Wanita yang bernama Pir itu mengaku udah menjalin hubungan tanpa status dengan Vic selama 5 tahun. Dari tahun 2009 sampai 2015.
Dia mengaku diajak wik-wik sama Vic pada bulan Agustus 2015 sampai hamil. Namun dia mengalami keguguran. Pierre mengaku memutuskan untuk speak up karena kesal dengan kabar pernikahan Vic. Menanggapi hal ini, pihak Vic menolak tuduhan tersebut dan menyewa pengacara untuk mengurus masalah tersebut. Pada Agustus 2016, Vic dan Ron dikaruniai seorang putri yang mereka panggil dengan nama Trompet Kecil. Vic gak mau putrinya mengikuti jejak orang tuanya jadi artis. Jadinya dia protektif banget menjaga putrinya supaya nggak tersorot media. Pokoknya putrinya dijauhkan dari media dan nggak boleh kerja. Biar papanya aja yang kerja. Meskipun begitu tetap aja sih, media ada yang berusaha mengambil foto anaknya secara diam-diam. Di tahun 2018, Vic balik lagi ke layar kaca lewat drama Beauty in the Cabinet dan drama hits The Flame's Daughter bersama Dilraba Dilmurad. Di tahun 2019, Vic dikabarkan membeli sebuah apartemen mewah di Taipei seharga 119 miliar rupiah. Vic juga menyekolahkan putrinya di sekolah yang biaya per semesternya mencapai ratusan juta rupiah. Yang kalau ditotal sama biaya lain-lainnya, bisa mencapai 600 juta rupiah per tahun. Di tahun 2021, Vic bermain dalam drama Palace of Devotion dan Danger Zone. Di tahun 2022, tiba-tiba Vic dan istrinya viral karena harus berurusan dengan kepolisian akibat ditipu sama seorang agen asuransi bernama Feng. Kejadiannya berawal dari tahun 2019. Saat itu Vic dan istrinya mengikuti asuransi investasi senilai sekitar 22 miliar rupiah selama 6 tahun. Preminya sebesar sekitar 340 juta rupiah akan didebet setiap bulan dari rekening Ren. Vic pun biasanya menyetorkan dana tersebut setiap bulannya ke rekening Ren. Namun sejak pembayaran kedua, Feng mulai meminta uang tersebut secara cash dengan alasan keamanan. Feng bilang kalau transfer uang dalam jumlah besar bisa bikin pemerintah curiga kalau ini adalah uang kotor. Vic dan istrinya pun percaya-percaya aja. Ditambah Feng juga memberi iming-iming berbagai keuntungan berupa diskon yang akan mereka dapatkan jika membayar premi secara cash. Vic dan Ron pun setuju tanpa curiga. Hal ini berlangsung selama beberapa tahun. Di tahun 2021, Vic dikejutkan dengan telepon dari perusahaan asuransi yang mengabarkan kalau dia itu udah telat bayar premi cukup lama. Perusahaan asuransi itu juga mengkonfirmasi bahwa mereka itu nggak punya program diskon jika pembayaran dilakukan secara cash. Pada 1 Agustus 2022, Vic pun menggugat Feng karena merasa ditipu. Feng akhirnya mengakui kalau dia itu memang menyimpan uang cash dari Vic dan istrinya. Namun anehnya dia bersikeras membantah melakukan penipuan. Meskipun begitu, Feng tetap diperintahkan untuk mengembalikan semua uang yang sudah diterimanya dari Vic. Selanjutnya, Vic kembali disibukkan dengan merawat putrinya. Dia mengungkapkan kalau dia itu nggak berencana untuk punya anak lagi. Menurutnya lebih baik sekarang mereka memusatkan perhatian ke Trompet Kecil. Lucunya Vic pernah cerita kalau putrinya menolak diajak nonton video-video lama ayahnya pas masih aktif di F4 dan lebih memilih nonton Blackpink. Nah, untuk kabar terbarunya, Vic baru aja merilis drama baru berjudul Three Blooming Blue. Lalu pada bulan November tahun ini, filmnya yang berjudul Be With Me juga akan tayang. Tapi nggak tahu nih di Indonesia tayang juga apa enggak ya. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.